Shalom para pemirsa yang dicintai Tuhan, bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yang saya ambil yang berjudul yaitu current situation, situasi hari-hari ini. Sebelum kita ke sana, kita saudaraku yang kekasih akan melihat sesuatu yang akan tayang ini. Kamu cuma kehilangan keyakinan. Kamu cuma kehilangan orang yang mendukung kamu. Kamu cuma kehilangan semangat sementara. Tapi kamu perlu tahu, semua yang buruk terjadi itu sekarang hanya 10% dari momen hidup kamu. Sisanya 90% adalah waktu kamu menikmati proses. Kamu perlu ingat, kamu masih bisa untuk mengulangi kembali, mempelajari kembali, dan kamu perlu ingat, semua hal yang sangat buruk terjadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Kita perlu masalah untuk berkembang, karena tanpa masalah kita hanya menjadi orang rapuh. Masalah itu adalah pupuk, masalah itu adalah nutrisi, masalah itu memberi kita kekuatan pada diri untuk tumbuh. Kita perlu masalah untuk mendorong kita tumbuh dan melewati itu. Semua yang kamu lihat cantik dan indah sekarang itu dimulai dari tempaan banyak masalah. Sahabatku, yang diperlukan untuk kita bangkit adalah kita tanamkan pada diri kita di setiap harinya. Saya harus bangkit, saya harus buang semua beban ini di tengah-tengah orang yang membenci, di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sesuatu yang buruk yang tidak pernah kamu kira. Saya pasti bisa melewati itu, saya pasti bisa. Kamu pasti bisa memulai dan mengulangi semuanya lagi. Kamu pasti bisa menemukan kembali kesempatan itu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu rasa di luar kemampuan kamu. Kadang kamu dapat cobaan yang kamu buat kamu ingin mengakhiri semuanya. Kadang kamu rasa tidak ada lagi orang yang peduli dan mendukung kamu. Tapi kamu perlu tahu, kamu akan terus berjuang untuk mendapatkan mimpi kamu, karya kamu, profesi kamu, hidup kamu, pasangan kamu, rumah kamu, mobil kamu, aset kamu. Saya akan terus melangkah dan terus berlari, dan saya tidak akan pernah menyerah untuk keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, istri saya. Saya akan terus melangkah. Kamu gak akan biarin diri kamu berhenti. Kamu gak akan biarin kamu hanya menjadi orang cadangan. Kamu gak akan biarin diri kamu lemah. Walau kamu harus mundur 2 langkah ke belakang, tapi kamu akan maju 3 langkah ke depan. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Nah, para pemirsa yang dicintai Tuhan, bagaimana setelah menyaksikan tayangan yang tadi? Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Nah, terutama kita akan diberkati lewat tema yang saya akan bawakan kepada Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang situasi saat ini, mungkin kita semua sudah ada di hati dan di pikiran kita apa yang kita alami pribadi lepas pribadi. Ada saudaraku yang kasih, yang saya alami yang tidak sama dengan apa yang saudara pemirsa alami. Tapi Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak fenomena yang terjadi, baik saudaraku yang kasih pandemi COVID-19, baik saudaraku yang kekasih sakit penyakit, baik yang namanya bencana alam, itu ada begitu banyak dirasakan oleh orang-orang. Baik orang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kok berkata, mana Pak perbedaannya?
Bukankah Maleakhi 3:18 berkata akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Bahkan saudara, bahasa Indonesia masa kini Maleakhi 3:18 berkata akan ada perbedaan nasib orang percaya, nasib orang yang beribadah kepada Tuhan dengan nasib orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya, saya berbicara saudara pasti tidak akan pernah afdol karena pembicaraan dan narasi daripada manusia bisa salah sekalipun hamba Tuhan dan pendeta. Nah, hari ini saudara, saya akan suguhkan satu kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita, yaitu saya ambil dari Yehezkiel 7 ayat 25 sampai dengan 26. Firman Tuhan berkata, dari terjemahan baru, ketakutan datang dan mereka mencari keselamatan, tetapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Mereka akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Nah, saudara, perhatikan. Kita tahu Yehezkiel adalah orang yang luar biasa. Kenapa saya bertanggung jawab mengatakan dalam narasi ini bahwa Yehezkiel adalah orang yang luar biasa? Karena pertama, dia Tuhan percayakan menjadi nabi, saudara. Tidak sampai situ aja, Yehezkiel juga dipercayakan dengan tugas yaitu seorang imam. Bahkan naik lagi saudara, lebih daripada itu dia mendapat penglihatan-penglihatan. Yehezkiel dipercayakan menjadi penjaga Israel, saudara. Dan terakhir kita tahu ceritanya, Yehezkiel dibawa Tuhan, saudara, untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan, untuk melihat rumah-rumah Tuhan, saudara. Dahsyat. Yehezkiel, saudaraku yang kasih, berat. Saudaraku yang kasih, kalau kita menceritakan kepada satu bangsa, kepada satu kota, kepada satu pemerintahan, kepada satu umat kabar baik, kamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan kaya. Menubuatkan orang seperti itu gampang sekali, saudara. Haleluya. Kamu akan beli mobil ke depan. Kamu akan diberkati Tuhan. Anakmu akan dipakai menjadi pendeta yang luar biasa. Anakmu akan sekolah ke luar negeri. Gampang menubuatkan saudara. Tapi tahukah saudara, persoalan Yehezkiel, saudara, dia harus menceritakan, disuruh Tuhan, nabi, imam, dan penjaga Israel ini diperintahkan Tuhan untuk menceritakan apa yang akan terjadi kepada mereka. Nah, saudara, hari-hari ini saudara, kita tidak lagi bertemu secara fisik, maksud saya kepada Yehezkiel. Siapa yang ceritakan saudara current situation? Siapa yang ceritakan saudara situasi-situasi saat ini? Kami dipakai hamba-hamba Tuhan untuk supaya kita boleh berjaga-jaga. Tapi narasi yang disampaikan bukan narasi seorang pendeta, tapi narasi yang namanya adalah firman Tuhan, yaitu isi daripada Alkitab yang berbicara adalah Allah sendiri. Nah, saudara perhatikan baik. Saya akan kupas dari terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, supaya kita lebih diberkati lagi. Masih di Yehezkiel 7, 25 sampai 26. Dikatakan begini, mereka ditimpa kesedihan, haleluya, ya, dan putus asa, lalu mereka mencari kedamaian, tetapi tidak mereka temukan. Ayat 26, haleluya, malapetaka dan kabar buruk akan datang terus-menerus. Kamu akan memohon agar para nabi mau meramal. Haleluya. Tetapi mereka tidak bisa. Juga para imam tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada umat. Dan para pemimpin kehabisan nasihat. Lihat saudaraku yang kasih, ada begitu banyak sekarang orang putus asa karena bencana alam. Ada begitu banyak orang sekarang putus asa karena pandemi COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, ekonomi morat-marit saudaraku yang kasih. Rumah tangga saudaraku yang kasih berantakan dan berantam. Karena apa saudara? Karena status sosial dan status ekonomi saudara morat-marit. Haleluya. Iya kan? Saudara tahu, pertama sekali saudaraku yang kekasih, ya, awal daripada pandemi COVID-19 dan terjadi lockdown, meskipun ini saudaraku yang kekasih, ya, terjadi di luar negeri, Sekjen PBB saudaraku yang kasih, Antonio Guterres sudah berkata, saudara, tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat. Lihat baik saudara, karena apa? Karena kekalutan dalam rumah tangga, karena status sosial dan ekonomi. Hancur saudaraku yang kasih.
pekerjaan tidak jelas, pemasukan tidak jelas, saudaraku yang kasih. Waktu ada uang bisa sukacita, saudara. Tapi ada begitu banyak orang yang putus asa dikatakan. Yang paling mengerikan, saudaraku yang kasih, yang kedua saya mau catat saudara, ada yang memanfaatkan situasi ini. Hello, ada peramal-peramal yang mencoba meramalkan situasi ini untuk mengambil keuntungan. Makanya ayat ini berkata, saudaraku yang kasih, hello, dikatakan kamu akan memohon agar para nabi mau meramal, saudara. Ada begitu banyak peramal. Saya nggak singgung, saudara, tentang isu ramal-ramalan hari ini. Tapi saya mau berkata kepada engkau peramal, engkau bukan Tuhan. Karena Alkitab berkata, sehasta ke depan, 1 detik ke depan pun, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena karena Anda bukan Tuhan. Haleluya. Nah saudara lihat, apa yang perlu kita lakukan? Kalau Yehezkiel dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada mereka, mana tahu mereka saudara masih bisa berubah. Hari-hari ini apa yang menjadi tanggung jawab kita saudara? Engkau sebagai imam, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai orang percaya, sebagai guru, sebagai penginjil. Ada tanggung jawab yang kita ambil di dalam ketakutan, di dalam situasi pada saat ini. Supaya orang jangan lari kepada peramal, supaya mereka jangan sesat. Karena apa? Sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa, saudaraku yang kasih, meramal apapun yang terjadi ke depan. Haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab kita, saudaraku yang kasih, yaitu kita harus, saudaraku yang kasih, tetap mengencourage, mengimpartasikan visi Allah, nilai-nilai kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, bencana boleh ada, saudaraku yang kasih. Haleluya. Gunung-gunung saudara bahkan boleh berpindah, bumi boleh bergoncang, saudaraku yang kasih. Tapi kalau firman masih tinggal kepada kita, saudara, ya, kita pasti akan kuat, dan hal itu saja yang bisa menguatkan orang-orang pada masa kini. Bapak Ibu, kalau bencana saudaraku yang kasih, mungkin itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Saudara, itu adalah kedaulatannya Tuhan, saudara, kalau diluaskan kepada kita. Tapi saya mau berkata, ada yang paling penting yang jangan sampai hilang. Dikatakan apa, saudaraku yang kasih? Juga para imam tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada umat, dan para pemimpin kehabisan nasihat. Dikatakan bahasa Indonesia masa kininya. Terjemahan barunya berkata, saudara, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua juga hilang. Saudara, bencana boleh ada, gempa bumi boleh ada, saudara, air laut boleh naik, saudaraku yang kasih. Tapi selama pengajaran masih ada, nasihat daripada tua-tua, saudaraku yang kasih, masih ada, pasti jemaat dan umatnya kuat. Masalahnya, saudaraku yang kasih, kalau kita para imam, para gembala, para orang percaya, para nabi yang dipakai Tuhan, para rasul, para penjaga kota, saudaraku yang kasih, atmosfer keeper city, saudaraku yang kasih, tidak bisa saudara mengajarkan hal yang dahsyat lagi. Itu yang membuat saudara, haleluya, orang-orang percaya dan orang-orang saudara yang berharap kepada Tuhan, mereka akan lemah. Makanya saya mau berkata kepada saudara, yang terpenting pengajaran jangan pernah hilang, nasihat saudaraku yang kasih jangan pernah hilang, supaya kita bisa menguatkan yang lain. Siapa yang dipakai Bapak Ibu? Itu yang menjadi pertanyaan. Siapa yang dipakai untuk menasihati? Siapa yang dipakai untuk mengajarkan itu? Kita orang-orang percaya. Kuatkan tetangga kiri kanan muka belakang saudara di perumahan. Saudara, memberkati itu tidak selalu finansial, saudara. Doakan mereka. Pak, kan nggak bisa sekarang ketemu. Saudara punya yang namanya alat-alat yang canggih. Handphonemu ada, saudara. Bisa video call. Nasihati mereka. Ajarkan firman Tuhan. Kirimkan saudara ayat-ayat yang menguatkan. Itu namanya saudara pengajaran. Haleluya. Saudara, itu yang hilang sekarang. Karena apa? Di zaman akhir ini, orang sudah, saudaraku yang kasih, semakin ego kepada dirinya sendiri. Kita sekarang sedang berlomba bagaimana kita untuk makan besok, bagaimana sore ini bisa survive, bagaimana sore ini saudara kita masih bisa makan saudara pakai lauk, saudara. Haleluya. Tapi saya mau berkata, tujuan kita hidup bukan itu saja, saudara. Efesus 2 ayat 10 berkata, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, haleluya, pemirsa Voice of Life,
Efesus 2 ayat 10 berkata apa? Dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik itu saudara? Nasihati orang lain. Karena mereka sekarang lagi banyak masalah. Halo? Engkau yang punya kompeten saudara, engkau yang punya kapabilitas untuk mengajar saudara, ajarkan ajaran Tuhan. Karena hanya nasihat dan pengajaran Tuhan yang bisa menguatkan umatnya. Orang percaya kepada Kristus atau orang tidak percaya kepada Kristus, saudaraku yang kasih, itu yang bisa menguatkan mereka hari ini. Yes, saya setuju saudara. Kenapa kita saudara, cara saudara mengasihi Tuhan tercermin daripada cara saudara mengasihi sesama. Karena ada begitu banyak orang berkata, we love you Lord, tapi mereka sejujurnya saudara tidak mengasihi sesama. Nah, saudaraku yang kekasih, itu bahaya saudara. Itu namanya bahasa Alkitabnya adalah hipokrit. Saudara, saya mau berkata, kalau engkau mengajarkan firman saja, kalau engkau menasehati saja sudah malas saudara, bagaimana engkau mengatakan ku berikan hatiku dan hidupku kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa saya katakan kita harus perkuat pengajaran? Kenapa kita harus perkuat saudara nasihat kepada orang-orang? Seperti yang dikatakan Yehezkiel 7 tadi saudaraku yang kasih. Bahwa peramal pun sekarang coba untuk memberikan nasihat. Parahnya tahu nggak saudara? Hello, saya bukan menyindir, cuma menyinggung. Anda saudara konseling sama pendeta nggak bayar loh. Hari-hari ini Anda konseling sama peramal, dihitung argonya loh. Haleluya. Gitu saudara katakan A, udah jalan tuh argo saudara. Peramal saudara. Haleluya. Dikatakan orang pintar saudara, padahal bodoh. Haleluya. Saudara, kita akan kehilangan yang namanya orang percaya. Karena apa? Yang ditakutkan saudara, ke depan bagaimana orang-orang lebih percaya kepada peramal daripada saudara kepada firman Tuhan. Kenapa saudaraku yang kasih? Haleluya. Walaupun mereka meramalkannya general dan universal, tapi mereka saudara tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Kalaupun ada yang terjadi kepada saudara, 1 atau 2 item itu saudaraku yang kasih, karena apa? Karena Tuhan masih pelihara saudara. Tapi peramal-peramal ada kalanya mengklaim itu karena ramalan mereka. Sebab itu saya dapatkan satu ayat dari Yeremia 5 ayat 31. Saudaraku yang kasih, dikatakan begini. Para nabi, ayat sebelumnya dikatakan saudara ayat 30. Kedahsyatan dan kengerian sedang terjadi di negeri ini. Haleluya. Saya ulangi. Kedahsyatan dan kengerian sedang terjadi di negeri ini. Makanya perlu pengajaran karena negeri kita sedang dahsyat, dunia sedang dahsyat. Apa yang sedang terjadi kedahsyatan itu saudara? Dikatakan ayat 31. Para nabi bernubuat palsu. Lihat saudara, nabi-nabi bernubuat palsu. Haleluya. Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Haleluya. Saya tidak persoalan saudara kalau nabi bernubuat palsu. Karena Alkitab juga sudah berkata bahwa ada nabi palsu. Saudara, urusan saudara para imam mengajar sewenang-wenang. Ada begitu banyak sekarang bapak-bapak yang menjadi imam dalam rumah tangga tidak menjadi pengajar. Haleluya. Saya mau berkata, urusan mereka yang dua itu, nabi dan imam, suka-suka mereka saudara, itu bukan urusan saya. Tapi yang paling membuat saya sedih saudara, ayat closingnya dan dikatakan, dan umatku menyukai yang demikian. Halo, saya mau berkata saudara, saya bisa nangis kalau mengkhotbahkan ini. Urusanmu nabi-nabi palsu. Kamu cari makan daripada pengajaranmu, urusan saudara. Imam-imam mengajar sewenang-wenang, urusan saudara. Yang menyedihkan saya Bapak Ibu yang kasih, ada umat yang menyukai pengajaran yang demikian. Mari kita tolong mereka saudara. Kalau engkau mencintai Tuhan, mari tolong mereka dengan pengajaran dan nasihat yang benar dan presisi dengan firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dan yang bisa saya afirmasikan saudara dari perenungan kita hari ini dalam acara Voice of Life ini saudara. Hari-hari ini saudara banyak kedahsyatan, hari-hari ini banyak ketakutan saudara. Jangan pernah saudara lupa, iblis pun ternyata saudara coba untuk menjawab ketakutan-ketakutan saudara. Ingat peristiwa Ayub Bapak Ibu yang kekasih. Waktu iblis mau menggoda, mau menggojlok yang
namanya Ayub. Saudaraku yang kasih, Ayub saudaraku yang kasih berserah. Tapi lihat, iblis permisi sama Tuhan dan Tuhan berkata, kamu cobain aja anakku. Betul nggak saudara? Karena Tuhan terlalu yakin dan percaya, dia omniscience, dia mengetahui anaknya yang kuat dan anaknya yang tidak kuat. Makanya dikatakan saudara, ya nggak apa-apa, kamu coba ke Ayub. Ayub berkata, saudaraku yang kasih, masa kita mau terima yang baik saja, yang buruk kita nggak mau terima, katanya kepada istrinya. Bahkan dia berkata, kayak orang gila kamu. Halo, saya mau berkata, kadang-kadang kita bisa jadi gila saudara ikut kekristenan. Kalau kita hanya mau yang baiknya saja saudara. Sekali lagi saya ulangi, saudara jangan bosan. Karena Yesus tidak pernah berkata, kekristenan hanya menyuguhkan saudara yang baik-baiknya saja. Lihat rumah tangga orang percaya. Rumah tangga orang percaya juga ada masalah. Haleluya. Karena rumah tangga itu saudara rumit. Kalau sederhana namanya rumah makan saudara. Haleluya. Iya kan? Saudara tahu saudara, di dalam rumah tangga itu saudaraku yang kasih banyak masalah. Kalau banyak cucian namanya laundry saudara. Iya kan? Saya berkata begini, kenapa saudaraku yang kasih ada begitu banyak juga persoalan yang kita alami sekarang orang percaya. Karena apa saudara? Kadang-kadang persoalan-persoalan yang ada pada kita karena kita tidak bisa memanage kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau katakan, hari-hari ini ada begitu banyak kita yang mengalami persoalan keuangan. Saya merasakan Bapak Ibu yang kasih, makanya kita butuh yang namanya hari-hari ini saudara. Yang pertama saya mau berkata, harus strengthen sinergi. Harus bersinergi kepada Tuhan. Dan harus bersinergi kepada sesama. Iya kan? Alkitab berkata, saudaraku yang kasih, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Yang kedua saudara, apa yang kita lakukan hari-hari ini saudara? Harus tetap bekerja. Yang saya sebut keep working. Terus bekerja saudara. Pengkhotbah katakan saudara, apapun yang terjadi saudara, haleluya, ya, ke dalam kehidupan kita, tetaplah bekerja. Pengkhotbah berkata, taburkan benihmu pagi-pagi, jangan kasih istirahat tanganmu. Kenapa saudara? Karena kita tidak tahu ini atau itu yang berhasil, atau kedua-duanya berhasil. Kerjakan aja saudara. Jangan lagi kita berkata, itu Pak bukan domain saya, itu bukan pekerjaan saya Pak. Haleluya. Saudara harus bekerja apapun saudara. Selama itu tidak melanggar firman atau nilai-nilai hukum publik saudaraku yang kasih. Yang ketiga, kita harus adaptif hari-hari ini, ya, beradaptasi. Gaji saudara kemarin 5 juta jadi 2 juta. Saudara 2 kali saudara makan enak sebulan dengan anak-anak saudara. Hari-hari ini saudara kenapa? Ada masalah makan di rumah, tiap pagi makan telur ceplok, no problem, tetap kuat saudara. Tapi kadang-kadang daging kita saudara yang disebut sarks, kadang-kadang memaksa kita harus hidup mewah. Kenapa saudara? Karena jiwa kita tidak selaras saudaraku yang kasih dengan roh kita. Di dalam jiwa itu saudara ada pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiran dan perasaan dan kehendak yang tidak selaras maka akan merusak jiwa. Yang merusakkan sekarang setiap kehidupan kita saudara. Lebih daripada itu kita nggak mendapatkan pengajaran. Tapi saudaraku yang kasih, jiwa kita hancur karena apa? Kita nggak pernah mengkonsumsi lagi pengajaran-pengajaran yang dahsyat. Haleluya. Yang keempat saudara, bukan saja kita adaptif, tapi kita hari-hari ini harus find new method. Temukan cara hidup saudara, ya, bagaimana metode yang baru dari kehidupan kita. Saya percaya saudaraku yang kasih, itu semua berasal dari pengajaran-pengajaran yang benar, bukan daripada peramal-peramal dan nabi palsu. Sebab itu, mari hidup terus dalam pengajaran, hidup dalam nasihat-nasihat Tuhan. Kita yang punya saudaraku yang kekasih tanggung jawab seperti Yeskiel. Kita imam, rasul, nabi, pengajar, guru, gembala. Seperti yang dikatakan Efesus 4 ayat 11. Mari kita bergerak untuk memberikan pengajaran yang sehat dan memberikan yaitu nasihat-nasihat yang dahsyat. Supaya semua damai sejahtera dan boleh mengucap syukur atas kejadian apapun yang dialami.
Haleluya, haleluya. Saudara diberkati hari ini, tetap kuat, saya percaya Kristus tetap bersama dengan kita. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menjadi pemirsa Voice of Life. Bapa, kami mengucap syukur. Akhir daripada firman ini tentunya hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Allah kami, Bapa, Putra, dan Parakletos sanggup menerjemahkannya ke dalam kehidupan kami untuk memberikan kekuatan kepada kami, menghiburkan supaya kami tetap dalam pengajaran-pengajaran yang sehat, dalam nasihat-nasihat yang luar biasa, sekalipun ada bencana, sekalipun ada bad news. Ketika kami Bapa mengkonsumsi firman-Mu, maka semuanya akan menjadi good news. Karena Allah kami adalah Allah yang selalu membawa kabar baik, karena firman-Mu adalah selalu baru, menguatkan setiap kami. Berikan pertolongan kepada umat-Mu Bapa yang sedang berduka, yang sedang Bapa mereka diizinkan Tuhan untuk orang-orang yang dikasihi diambil Tuhan kembali ke rumah Bapa, orang-orang yang dicintai mereka. Bapa, hiburkan mereka, teguhkan, kuatkan iman orang percaya. Bahkan kami percaya yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, karena mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat, bukan Bapa mencari ramalan-ramalan. Hamba-Mu selesai, terus berkarya, terus bekerja dalam kehidupan kami, setiap kami yang mendengarkan acara Voice of Life ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan bertemu lagi di acara Voice of Life berikutnya dengan saya, Pendeta Royal Purba dari GBI New Life Community Kemang Pratama, Bekasi. God bless you.